Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di pembahasan sejarah. Di video kali ini gue akan membahas kisah nyata perpustakaan Ohara yang ada di anime One Piece. Tempat di mana rahasia peradaban kuno dan sejarah yang disembunyikan oleh pemerintah dunia hilang karena dihancurkan oleh mereka. Dan daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, perpustakaan atau tempat penelitian Ohara ini dihancurkan oleh pemerintah dunia karena keberadaannya yang sangat mengancam pemerintah dunia. Yang dimana orang-orang di sana meneliti tentang ilmu-ilmu peradaban kuno terutama poneglyph yang menyimpan banyak sekali ilmu serta kebenaran dan rahasia dunia yang berusaha disembunyikan oleh pemerintah dunia. Nah, sebenarnya, dalam sejarah dunia yang tercatat hingga saat ini, umat manusia telah kehilangan dua perpustakaan yang menjadi sumber pengetahuan yang ada di dunia yang kita tinggali sekarang. Yang pertama adalah perpustakaan Alexandria yang menyimpan dan menjadi pusat peradaban kuno selama ribuan tahun. Dan yang kedua adalah House of Wisdom atau rumah kebajikan yang menjadi sumber dari ilmu pengetahuan modern yang kita gunakan saat ini. Ya, meskipun beberapa ilmu pengetahuan dari kedua perpustakaan itu masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Terutama sebagian ilmu modern yang berada di Andalusia Spanyol yang berhasil direbut oleh orang-orang Spanyol ketika menghancurkan sisa-sisa kekhalifahan Islam setelah kekaisaran Mongol menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah dan pusat ibu kotanya yaitu Baghdad yang sekarang berada di negara Irak. Dan itulah salah satu faktor terbesar kenapa bangsa Eropa sangat maju di masa abad pertengahan dan mampu menjajah banyak benua dengan teknologi canggih yang mereka punya pada masanya. Karena meskipun ilmu-ilmu modern yang ada di Andalusia hanyalah sebagian kecil dari sekian banyaknya ilmu peninggalan zaman keemasan Islam yang hilang, fakta bahwa kita sedang menggunakan alat elektronik seperti sekarang membuktikan kalau dunia akan sangat maju jika kedua perpustakaan itu beserta isinya tidak pernah hilang. Alexandria. Nama Alexandria ini adalah nama kota di Mesir yang berasal dari bahasa Yunani, atau lebih tepatnya nama Alexandria berasal dari nama Alexander the Great, sang kaisar dari Kekaisaran Makedonia yang menaklukkan Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Bagi yang belum tahu, dulu Kekaisaran Makedonia ini bukanlah Makedonia Utara yang kita kenal sekarang, melainkan dulu wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Makedonia Utara ini adalah salah satu nama daerah yang masuk ke dalam wilayah Yunani kuno. Jadi meskipun nama kekaisarnya adalah Kekaisaran Makedonia, mereka ini adalah orang-orang Yunani kuno dan ibu kota dari Kekaisaran Makedonia adalah kota Athena di Yunani yang kita kenal sekarang. Nah, dulu awal mula Kekaisaran Makedonia menaklukkan negara kota Mesir karena Alexander the Great ingin menghentikan invasi Kekaisaran Persia yang dimana pada saat itu wilayahnya mencakup hingga ke Anatolia atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Turki. Lalu karena perlawanan yang diberikan oleh orang-orang Yunani yang dipimpin oleh Kaisar Alexander the Great untuk mengantisipasi penjajahan bangsa Persia, akhirnya Kekaisaran Persia dan seluruh wilayahnya pun berhasil ditaklukkan oleh Alexander the Great. Dan yang paling menakjubkannya lagi, Alexander the Great menaklukkan kekaisaran yang sangat besar tersebut pada usianya yang masih di bawah 30 tahun dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Sedikit informasi yang ingin gue berikan, orang-orang Jazirah Arab menyebut nama Alexander the Great dalam bahasa mereka sendiri, yaitu Iskandar. Dan dalam kisah-kisah di agama Samawi, Alexander the Great ini adalah salah satu kandidat yang digadang-gadang adalah sosok Raja Zulkarnain, The Man with Two Horns. Hal itu karena dirinya yang mendapat julukan sebagai penakluk sepertiga dunia pada masanya dan sosok raja yang terkenal akan kehebatannya bahkan dijadikan panutan oleh beberapa jenderal hebat sepanjang sejarah. Perlu kalian ketahui, dunia pada saat itu belum sebesar sekarang. Peradaban-peradaban besar hanya ada di beberapa daerah yang ada di dunia. Bisa dibilang sejak zaman dulu, peradaban yang ada di tengah bumi adalah peradaban yang paling berkembang, seperti Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno, dan yang paling maju pada saat itu adalah peradaban bangsa Persia. Peradaban terkuat yang ada di dunia yang bisa dibilang United States of Amerikanya pada saat itu. Nah, Alexander the Great ini adalah murid dari Aristoteles, seorang filsuf dan pemikir yang terkenal yang berasal dari bangsa Yunani kuno. Lalu sebagai bentuk kecintaannya terhadap gurunya dan juga ilmu pengetahuan, Alexander berencana membangun sebuah perpustakaan di kota Alexandria dengan harapan semua orang bisa berbagi ilmu pengetahuan dari perpustakaan tersebut. Dan akhirnya pada tahun 323 sebelum Masehi, perpustakaan ini didirikan oleh Raja Ptolemeus, salah satu jenderal kepercayaan Alexander the Great yang memimpin kerajaan Mesir. Nah, kenapa Ptolemeus ini bisa menjadi seorang raja? Hal ini karena pada saat itu Kekaisaran Makedonia telah runtuh setelah kematian Alexander the Great. Sehingga karena Alexander the Great tidak memiliki penerus dan mati secara tiba-tiba sebelum menunjuk penerusnya sebagai Kaisar Makedonia, terjadilah perang saudara antara jenderal-jenderal kepercayaannya sehingga Kekaisaran Makedonia terpecah menjadi beberapa wilayah.
Nah, meskipun perpustakaan Alexandria didirikan pada tahun 323 sebelum Masehi, tapi perpustakaan ini berkembang pesat pada masa Raja Ptolemeus II sang pewaris tahta ayahnya, yaitu pada tahun 285 sampai 246 sebelum Masehi. Beberapa faktor yang membuat perpustakaan ini berkembang pesat adalah letaknya yang sangat strategis, karena letak perpustakaan Alexandria ini berada di jalan utama. Sedikit penjelasan lagi, peradaban zaman dulu yang tercatat dalam sejarah tentunya sangat berbeda dengan peradaban di masa sekarang, yang dimana orang-orang zaman dulu mendirikan pemukiman di wilayah yang berada di dekat sumber air, makanan, tanah yang subur untuk pertanian dan peternakan, hingga tingkat bahaya dari hewan buas yang lebih rendah dibandingkan wilayah yang lainnya. Itulah kenapa banyak kerajaan-kerajaan kuno yang berada di wilayah Laut Mediterania, mereka hanya menguasai wilayah-wilayah pinggir laut karena tempatnya yang sangat strategis dengan hal-hal yang gua jelasin barusan. Lalu, faktor kedua yang membuat perpustakaan Alexandria berkembang pesat adalah sistem kebijakan pihak perpustakaan yang mewajibkan siapapun orang-orang yang membawa gulungan atau buku dan sedang berlabuh atau beristirahat di kota Alexandria. Mereka harus menyerahkan gulungan atau buku yang mereka bawa. Lalu pihak perpustakaan akan membuatkan salinannya untuk dikembalikan kepada pemilik buku atau gulungan tersebut. Seiring berjalannya waktu, nama perpustakaan Alexandria ini mulai terkenal ke peradaban yang ada di seluruh dunia. Bahkan perpustakaan kecil itu telah berubah menjadi perpustakaan besar dengan ribuan gulungan yang menjadi sumber utama ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Hal itu karena banyak sekali orang-orang cerdas atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sekecil apapun, mereka datang ke perpustakaan Alexandria untuk membagikan ilmu yang mereka miliki. Beberapa contohnya adalah orang-orang dari peradaban Cina kuno, India kuno, Persia kuno, dan masih banyak lagi. Salah satu pengetahuan yang terkenal dari ribuan gulungan yang ada di sana adalah terjemahan asli pertama kitab Taurat dari bahasa Ibrani kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kuno. Termasuk kalau kalian ingat kisah Atlantis yang terkenal hingga ke telinga orang-orang di peradaban masa sekarang, sumber informasi tersebut berasal dari perpustakaan Alexandria yang ditulis oleh Plato, sang filsuf terkenal dari peradaban Yunani kuno, yang dimana ia mendapatkan informasi tentang Atlantis secara lisan dari gurunya yang bernama Solon. Namun sayangnya, kejayaan perpustakaan Alexandria beserta lebih dari 700.000 manuskrip yang menyimpan banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di sana yang belum kita ketahui, semuanya harus hancur dan hilang begitu saja pada kebakaran yang terjadi pada tahun 48 sebelum Masehi. Banyak sekali konspirasi tentang terbakarnya perpustakaan Alexandria, tapi menurut gue pribadi, kata konspirasi di sini sengaja dibuat untuk menutupi kebenaran karena kurangnya bukti-bukti yang ada atau telah dihapus oleh orang-orang yang sengaja ingin menghapus kebenaran tersebut. Jadi, pada tahun 48 sebelum Masehi, pasukan Kekaisaran Romawi kuno yang dipimpin oleh Julius Caesar sampai di tanah Mesir untuk menaklukkan kerajaan Ptolemaic. Ada 3 konspirasi resmi tentang terbakarnya perpustakaan Alexandria. Yang pertama, Julius Caesar yang pada saat itu terkepung oleh musuh menyuruh pasukannya untuk membakar kapal-kapal yang ada di pelabuhan Alexandria agar dapat mengelabui musuh dan memiliki kesempatan untuk selamat. Namun sayangnya, api itu merambat hingga ke perpustakaan Alexandria sehingga perpustakaan Alexandria pun terbakar habis. Lalu yang kedua, Julius Caesar sengaja membakar perpustakaan Alexandria untuk mengalihkan perhatian penduduk dan juga musuh agar ia bisa melarikan diri. Karena Julius Caesar dan para pasukannya sangat paham betul kalau penduduk di sana bahkan orang-orang di seluruh dunia sangat mencintai perpustakaan Alexandria sebagai sumber ilmu yang ada di dunia. Sehingga karena faktor itulah Julius Caesar memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan Kekaisaran Romawi kuno. Lalu teori yang ketiga, katanya api yang membakar kapal-kapal yang ada di pelabuhan tidak pernah merambat hingga ke perpustakaan. Hanya saja salah satu anak buah Julius Caesar tanpa sepengetahuannya sengaja membakar perpustakaan Alexandria tanpa alasan yang jelas. Nah, terlepas dari ketiga teori konspirasi resmi yang dikeluarkan oleh para sejarawan itu, ada satu teori yang beredar di masyarakat dan sangat dipercaya oleh banyak orang. Mulai dari orang-orang Asia, Eropa, Afrika, dan seluruh dunia terutama orang-orang Yunani. Termasuk gua pribadi pun percaya dan sependapat dengan mereka semua. Jadi, alasan Julius Caesar membakar perpustakaan Alexandria karena ia mengetahui bahwa ada kerajaan-kerajaan yang sangat besar, kaya, kuat, dan sangat maju di masa lalu sehingga memumpuskan harapan Julius Caesar untuk menjadikan Kekaisaran Romawi kuno sebagai kerajaan terhebat yang ada di muka bumi. Kenapa banyak orang yang berpendapat seperti itu? Hal itu karena dimulainya puncak kerajaan Romawi kuno yaitu pada saat eranya Julius Caesar yang menjabat sebagai Kaisar Romawi pada saat itu, yang dimana ia dipilih menjadi Kaisar Romawi kuno karena kehebatannya sebagai jenderal yang menaklukkan banyak wilayah dan membuatnya berada di bawah kekuasaan Romawi kuno. Lalu kalau kalian pernah melihat beberapa meme tentang Julius Caesar, kalian pasti tahu kalau Julius
Caesar ini sangat iri ketika mengetahui kisah Alexander the Great dan Kekaisaran Makedonia, yang dimana hal itu telah memupuskan harapannya untuk menjadikan Kekaisaran Romawi sebagai kerajaan terhebat dan menjadikan dirinya sebagai jenderal terhebat sepanjang sejarah. Lalu faktor lainnya yang membuat ia diangkat menjadi kaisar adalah karena jasanya yang telah menghentikan perang saudara yang terjadi di Kekaisaran Romawi kuno. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Julius Caesar mendapatkan julukan sebagai sang penakluk terhebat dari bangsa Romawi sepanjang sejarah, dan alasan ia menjadi diktator serta mendapatkan julukan diktator dari bangsa Romawi, yang dimana ambisinya untuk membuat Kekaisaran Romawi semakin kuat dan menjadi yang terkuat. Ia mengawali rencananya dengan mengubah sistem pemerintahan dari republik menjadi kekaisaran. Selain itu, ada beberapa buku sejarah atau kitab-kitab kuno, terutama kitab agama Samawi, yang menceritakan tentang orang-orang hebat yang pernah ada di dunia hingga namanya dicatat dalam kitab-kitab tersebut. Salah satu contohnya adalah kisah King Solomon atau Nabi Sulaiman sebagai raja terkaya dan terkuat yang pernah menguasai dunia jauh ribuan tahun di masa lalu. Nah, sebelum membakar catatan-catatan dan ilmu pengetahuan kuno yang ada di perpustakaan Alexandria, orang-orang meyakini kalau Julius Caesar mengambil beberapa gulungan dan ia bawa ke perpustakaan yang ada di Roma untuk dipelajari dan diteliti. Tentang keberadaan status manuskrip-manuskrip yang dibawa oleh Julius Caesar itu, banyak orang-orang di dunia yang sangat percaya kalau sekarang manuskrip tersebut tersimpan dengan sangat rahasia di tanah Vatikan dan United States of America. Gulungan-gulungan tersebut berada di tangan organisasi Illuminati sang elit global, Rothschild, Rockefeller. Beberapa di antaranya telah dikembangkan sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang kita ketahui sekarang ini. Meskipun beberapa di antaranya berasal dari perpustakaan House of Wisdom yang ada di Baghdad, Irak. Karena itulah para elit global dapat menguasai dunia di segala bidang, mulai dari bidang militer, ekonomi, psikologi, dan banyak bidang-bidang lainnya. Karena memang pada dasarnya ilmu pengetahuan sangatlah penting. Jika kalian sependapat dengan teori yang keempat ini, pasti kalian dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika perpustakaan Alexandria tidak dihancurkan. Jika beberapa gulungan yang dimiliki elit global sekarang ini saja memiliki dampak yang sangat menguntungkan bagi mereka, bagaimana jika dunia memiliki ratusan ribu gulungan yang ada di perpustakaan Alexandria? Dan ya, kalau kita kembali ke kisah perpustakaan Ohara yang ada di One Piece, teori yang terakhir ini sangat mirip dengan apa yang terjadi kepada Ohara yang ada di One Piece. Dan mungkin saja Eiichiro Oda adalah salah satu orang yang setuju dan sependapat dengan teori terakhir yang dipercaya orang-orang di seluruh dunia yang gua jelasin barusan. Karena seperti yang kita tahu, cerita One Piece beserta banyak isi yang ada di dalamnya terinspirasi dari hal-hal yang ada di dunia nyata. Mulai dari hal positif hingga hal negatif, Oda memasukkan semuanya ke dalam karyanya. Hanya saja dengan beberapa perubahan, ia membuat sindiran tentang apa yang telah dan sedang terjadi di dunia, karena akan sangat berbahaya jika ia menggunakan tokoh dan kejadian yang sesungguhnya di dalam mahakaryanya tersebut. Sehingga ia berharap ada beberapa atau bahkan banyak orang pintar di seluruh dunia yang dapat memahami isi pesan tersembunyi dari mahakaryanya yang diciptakannya itu. Oke semuanya, mungkin segitu aja dulu pembahasan gue kali ini. Kedepannya gue juga berencana akan bahas-bahas sejarah nyata yang dijadikan referensi oleh suatu manga dan anime. Jadi seri ini akan terus gue lanjutkan untuk menambah wawasan, terutama tentang sejarah yang disembunyikan atau yang jarang diceritakan. Dan ya, gue Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.